Bismillahirrahmanirrahim. Kekristenan itu tidak ada hubungannya dengan Bible. Bible itu sebenarnya apa ini? Bible itu adalah pembuka atau kabar yang diberi kumpulan firman Allah yang diberikan kepada para nabi sebelum Rasulullah Muhammad SAW, termasuk Isa alaihissalam, tentang kabar bahwa akan datang kasih sayang kerajaan sorga dan kesempurnaan yang akan dibawa namanya Shalom, Salam, Islam oleh seorang laki-laki yang namanya Muhammad. Nah, sekarang gini, pemahaman kebanyakan orang. Bedanya Bible dengan Injil itu apa sebenarnya sekarang? Bible itu artinya dari kata bahasa Yunani, koine, biblos. Dialog spesial di 101,4 RDS FM dengan syariah hidup menjadi lebih indah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Media Dewa Syariah 101,4 RDS FM dengan syariah hidup menjadi lebih indah. Alhamdulillah pendengar di kesempatan siang hari ini. Untuk hari ini edisi hari Selasa tanggal 27 Maret 2018 atau bertepatan dengan tanggal 9 Rajab 1439 Hijriah. Alhamdulillah siang ini kita berjumpa dalam program Dialog Spesial. Memang spesial sekali untuk kesempatan hari ini hadir di studio yang tadi barangkali semenjak pagi Anda sudah menerima informasi dari bahwa hari ini kita akan bersama atau live bersama dengan Ustadz kita yang tadi malam sudah ribuan jamaah memadati Masjid Arafah. Informasi dari Kang Tony ini yang saat ini juga ada di studio. Baik, ada Ustadz Ahmad Kainama ya, kalau kita sebenarnya Ustadz Ahmad Kainama, tapi sebenarnya nama lengkapnya beliau itu kan Ustadz Agustinus Christopher Kainama. Nggak tahu ini artinya apa, saya juga nggak tahu ini. Agustinus Christopher, nanti biar beliau saja yang menjelaskan ya. Beliau adalah seorang pendeta yang di Jakarta, kemudian S2-nya di Leiden University Belanda, yang kemudian melanjutkan studi di tanah Biblical Studies, Holy Scriptural Biblical Studies di Haifa, Israel. Nah, kurang apa coba, tapi kemudian beliau, kalau informasinya sih selepas mendarat di Indonesia langsung menuju ke masjid katanya ya. Gak tahu nanti ceritanya seperti apa. Pokoknya kita akan korek habis. Mudah-mudahan bisa menjadi pembelajaran untuk kita semuanya.
di siang ini, dan Anda nanti juga bisa bertanya langsung kepada beliau di line phone 7651818 atau juga bisa melalui SMS saran kami di 081226170777. Anda bisa menyimak siaran kami melalui 101,4 dan juga bisa melalui streaming radio di www.rdsfmsolo.com bisa. Kemudian Anda buka fanpage kita di Radio Dakwah Syariah. Silahkan, audio visual kita sudah nangkring di situ, ini sudah sama Kang Azam sudah dipersiapkan. Oke, kita akan segera menuju ke Ustadz. Kalau panggilannya apa ya, Ustadz Kainama gitu aja ya. Kalau manggil Agustinus Christopher Kainama, panjang banget. Oke, assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Mohon maaf, bisa lebih dekat dengan ini Ustadz, biar lebih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Kabar baik siang ini? Alhamdulillah khair. Sudah makan siang? Sudah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke. Semalam ribuan masa ya, ribuan jamaah ya tadi Mas ya. Saya tidak perhatikan Tidak secara perhatikan. detail ya, karena memang saya datang dan memang banyak sekali saudara yang datang. Hadir di Solo, kapan ini tiba di Solonya? Kemarin sore. Kemarin sore, langsung malamnya ada kajian Ya. itu ya. Ya. Oke, sementara itu bertempat di mana nih? Di tempatnya Mas Tony ya? Iya, di tempat Oke. Baik. Ini bener ini namanya kok Agustinus Christopher Kainama. Ini nama dulu waktu masih Ya. dari kecil ini ya? Ya. Atau itu nama apa namanya? Baptis ya? Jadi berarti? jadi ada 3 bagian. Biasanya memang seperti kita sekarang kalau kita bikin paspor itu harus ada 3 suku kata dalam pengisian nama paspor. Nah, sebetulnya ini adalah kebiasaan dari orang-orang Kristen yang Eropa atau Catholicism yang Eropa. Jadi ada nama depan atau ada nama depan, lalu ada middle name, first name, middle name, ada last name. Last name ya. Jadi nama depan saya Agustinus itu artinya diambil dari nama seorang bapak gereja, pendiri gereja, dan itu nama baptis saya Agustinus. Nah, yang di tengah itu Christoffel. Christoffel artinya Kristo, itu pengikut Kristus. Jadi Christoffel itu artinya dari kata apa yang mendekat itu Christophilus, laki-laki pengikut Kristus, maksudnya gitu. Nah, Kainama itu nama benar saya, maka itu saya. Nama benarnya. Ya, kalau yang Agustinus itu nama salahnya, Kainama nama benarnya gitu ya. Maksudnya apa? The real name. Kan kita akhir tuh semenjak terlahir sudah Kristen ya, karena memang keluarga adalah keluarga Kristen. Ya, nah. Kemudian sampai mengambil kuliah yang pertama di Teologi Jakarta S1-nya. Ya. Kemudian benar di Leiden University Belanda. Ya, saya tinggal di Belderdijk waktu itu. Jadi kalau ada yang pernah. Ini ngambil apa kalau S2 yang di Leiden University ini? Saya nggak ngambil apa-apa. Saya belajar di sana dan bikin tesis. Itu majornya itu teologi liturgi. Teologi juga ya? Teologi liturgi. Tapi saya nggak ngambil apa-apa karena saya nanti mencuri di belakang. Tidak mengambil apa-apa, benar. Oke, kemudian ini ceritanya gimana bisa masuk Islam itu gimana? Kok tertarik dengan keislaman itu kenapa? Karena yang saya tahu dari berbagai pemberitaan itu Ustadz Kainama ini masuk Islamnya bukan karena mempelajari Al-Quran, justru karena mempelajari Bible itu sendiri. Gitu kan. Saya tidak pernah tertarik sama Islam. Kenapa tidak pernah tertarik? Tapi terdorong. Saya tidak pernah terdorong oleh Islam. Apa untuk jadi seorang pemeluk agama Islam? Islam buat saya adalah hadiah dari Allah, dan itu adalah pemberian yang hakiki. Yang harus kau mau atau tidak mau, kau harus terima. Kau suka atau tidak suka, itu harus terima, karena itu kasih sayang dan cinta Allah. Maksud saya begini, saya tidak terdorong, saya tidak tergerak, tidak, karena memang saya ciptaan Allah. Bahkan mungkin dulu sempat membenci Islam kah? Benci tidak, tapi underestimate ya. Ya, menganggap rendah iya. Apa yang menjadikan orang-orang Kristen termasuk jenengan dulu menganggap Islam rendah? Dari sisi apanya sebenarnya? Latar belakang sejarah yang kami ketahui secara terbatas itu. Jadi pengetahuan terbatas tentang Islam, tentang Rasulullah Muhammad SAW dan segala pergerakan Islam, itu yang membuat kami mengambil satu kesimpulan yang sangat permukaan, dan itu sangat tipis sekali, yaitu bahwa kaum muslimin ini adalah orang-orang yang mengikuti seorang nabi yang buta huruf, dan itu saja sudah menurunkan levelnya. Gitu. Sampai hari ini juga pemahaman mereka pun juga masih seperti itu. Insya Allah sudah berkurang lah. Sudah berkurang. Insya Allah karena sebab apa? Karena banyak informasi yang sekarang sudah mulai dibukakan. Karena selama ini masih ketika saya dan begitu banyak orang yang belum comfort kepada Muslim, belum meluk
Muslim secara benar-benar jatuh cinta, itu pengetahuan itu sepertinya belum dibukakan secara utuh gitu. Nah sekarang ini karena kehendak Allah, maka begitu banyak titik-titik di dalam pengetahuan Bible, di dalam pengetahuan dogmatis, dalam pengetahuan secara liturgi atau tatanan ibadah, itu mulai terbuka satu persatu bahwa kebenaran ini memang adalah milik saudara-saudara muslimin dan muslimat. Nah, semenjak dulu pas ketika belajar ya di S1-nya, S2, itu pas waktu itu kan masih memeluk Kristen kan, masih memeluk agama dulu kan. Nah, pas titik baliknya itu kemudian merasa saya dapat hadiah. Kalau tadi merasa hadiah, bukan apa namanya, pokoknya dapat hadiah dari Allah, ini terbuka hatinya. Itu pas kapan itu? Waktu di Haifa. Waktu di Haifa? Iya, di Haifa. Di Israel itu ya? Iya, Palestina. Oh, Palestina. Oh iya, Palestina ya. Oke, terus? Ya, saya di sana ada baca beberapa bagian dari kitab suci yang selama ini saya pikir membenarkan iman bahwa seseorang yang namanya Yeshua Hamasiah itu adalah benar, bahwa dia adalah Tuhan dan juru selamat penebus. Tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwa dosa, dia adalah inkarnasi dari Allah Subhanahu wa taala yang menjadi manusia, turun mengenal ciptaannya lalu mengambil alih dosa dari setiap ciptaannya, dan itu ternyata tidak pernah terjadi dan tidak pernah tertulis. Saya mendapatkan misi khusus di perjalanan Haifa saya yang kedua waktu itu untuk mencari tahu siapa itu Yeshua, siapa itu Yeshua Hamasiah, siapa itu Jesus Christ, siapa itu Iso Kristus, siapa itu Isa alaihissalam. Dan ketika sampai di sana, kata-kata Kristus yang tercatat dan terdata itu yang tersimpan sebagai bukti sejarah yang valid itulah yang mengatakan sendiri kepada saya bahwa Yesus Kristus yang selama ini aku kenal sebagai Tuhan dan juru selamat penebus dosaku sebetulnya adalah seorang laki-laki Islam, laki-laki Muslim. Tapi itu tercantum juga kan? Ya, sampai sekarang masih ada. Barusan kita baca sama-sama di Aquam. Oh, tercantum juga di Biblenya ya? Ada. Oke, itu yang membuat jenengan kemudian membuat Ustadz Kainama ini kemudian berubah pemahaman. Ya, saya pemahaman kepada Islamnya belum, tapi berubah pandangan terhadap Yesus Kristus. Ya, saya tahu bahwa dia punya pesan sesuatu untuk saya. Akhirnya saya baca terus, saya gali terus, dan ada pesan yang paling penting yang dia ingin sampaikan adalah kalau engkau sungguh-sungguh mencintai aku, maka engkau harus merasakan dulu bagaimana rasanya jatuh cinta kepada laki-laki yang akan datang setelah aku. Itu waktu di Haifa itu ya? Iya, dan ayatnya jelas. Di dalam kitab Yohanes pasal 16 ayat 13, di dalam bahasa aslinya bunyinya begini. Altid halon hefe menahma et mak Muhammadim bihota hasta bi Allah. Artinya? Ya, artinya mari kita cari kamus dulu. Enggak. Artinya begini. Akan datang seorang laki-laki setelah aku. Tutur katanya manis semata-mata, tak ada dusta pada bibirnya. Namanya Etmak Ahmad. Menahma yang terpuji. Muhammad Im, Mem Khat Mem Dalet yang Im. Muhammad Im, Muhammad yang Im, yang penuh kemuliaan atas dia. Dia bikhota khasta, dia akan menaikkan derajatmu, dia akan meningkatkan derajatmu dengan menginsafkan bumi. Yohanes pasal 16 ayat 13. Dia menginsafkan seluruh bumi, dia menjadi rahmatan untuk seluruh bumi. Tapi itu Injil yang beredar sekarang ada nggak kalimat? Ada. Ada juga ya sebenarnya. Ada. Tapi nama Muhammad itu tidak ada, nggak apa-apa lah. Nama yang di Injil namanya? Ahmad. Penolong. Oh, penolong gitu aja. Ya, di translate-nya bukan Ahmad, bukan Muhammad, tapi penolong. Gitu. Karena dilihat dari bahasa Yunani koine yang menjadi dasar Vulgata atau penulisan Bible dalam bahasa Latin, itu ditulis Parakletos atau penolong atau apa? Itu saat Comforter. Saat Kainama itu saat usia berapa itu pas di Haifa itu? Haifa yang kedua ya. Haifa kedua tuh sudah 32. 32 dan itu masih beragama 33. Iya. Karena sudah selesai dari Leiden, sudah selesai. Akhirnya kemudian pulang ke Indonesia. Ya.
Dan titik baliknya itu pas apa itu? Katanya habis turun dari pesawat belum juga kemana-mana langsung ke masjid itu untuk melakukan syahadat itu. Turut-turutan dari situ bahwa ketika aku telah mengenal siapa Kristus sesungguhnya, Yeshua sesungguhnya bagiku, maka aku juga mengikuti kata-kata dia untuk mengenal siapa itu Memchat Memdalet Im itu atau Muhammad Im itu, dan aku jatuh cinta kepada itu. Dan ketika aku jatuh cinta kepada Rasulullah, aku menemukan satu ayat di dalam Bible yang menjadi gong untukku. Dan sampai sekarang itu ayat itu masih ditolak oleh saudaraku yang terhormat yang aku sangat muliakan, para guruku, para pendeta senior. Dengan segala kerendahan hati aku minta maaf, aku pakai ayat itu terus aku pakai, tapi mereka marah kalau aku pakai ayat itu. Tapi aku cuma saya mau bilang begini, bahwa Kristus melarang orang memanggil dia Tuhan. Jika ada orang yang memanggil dia Tuhan, maka orang itu tidak masuk surga dan akan masuk neraka. Dan itu sangat-sangat jelas tertulis secara eksplisit dan sangat harfiah. Ada di dalam kitab Matius pasal 7 ayat 21 sampai 23. Di ayat 21 jelas-jelas dikatakan, bukan orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan mereka yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Artinya justru mereka pun mengingkari itu berarti kalau begini. Saya tidak berani bilang begitu. Maksudnya begini, mereka baca tapi mungkin mereka diterapkan dalam pola kehidupan dan pola berkehidupan dan pola berkeimanan ibadah Kristen mereka untuk punya tafsir yang lain terhadap ayat itu. Padahal ayat itu sudah jelas. Jadi theos hokurioseme. Jadi apabila engkau memanggil aku Tuhan, engkau tidak akan masuk kerajaan surga. Orang yang tidak masuk surga masuk kemana lagi kalau bukan neraka ya. Jadi dengan kata lain, kalau kau panggil aku Tuhan, kau masuk neraka. Tapi kebanyakan sekarang dipanggilnya Tuhan sama ini. Ya, dan itulah yang menjadi kerinduan hati saya untuk sampaikan. Biarin saya dimarah-marahin orang, dibilang penipu, pembohong, dipukul, dilempar, diludahin, nggak apa-apa, itu berkah buat saya. Saya cuma satu saja. Ketika saya mu'alaf, saya ingin sampaikan kepada saudaraku yang Kristen dan Katolik terutama, dan kepada saudaraku muslimin dan muslimat, bahwa seseorang yang menjadi mu'alaf, dia bukan jadi artis. Oke. Dia tidak pernah diberikan hak khusus dari Allah ketika dia mu'alaf dan mengucapkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, bukan membenarkan bahwa mu'alaf itu adalah satu mangkok, satu wadah, satu wahana untuk boleh memaki-maki dan menyalah-nyalahkan agama sebelumnya. Tidak. Seorang mu'alaf adalah seorang yang diberkahi Allah, diberikan berkah khusus oleh Allah, dicintai Allah untuk menyampaikan kasih sayang Allah melalui kebenaran Bible yang mereka percayai. Karena mereka nggak percaya Al-Quran kan. Kalau kita cerita Al-Quran, mereka ya jelas menolak dong. Jadi bagaimana memperkenalkan kasih sayang Allah yang adalah Islam sejati, Shalom itu, Shalom kepada mereka, Assalam itu, Islam itu, damai sejahtera itu kepada mereka dengan menggunakan Bible mereka sendiri. Ini sebetulnya ketika orang jadi mu'alaf. Jadi mu'alaf, kalau saya tidak salahkan orang yang menikah lalu jadi mu'alaf, tidak. Tapi sebetulnya dia harus sadar setelah dia menikah, dia jadi mu'alaf. Dia harus pikir bahwa ada satu tugas lagi dari Allah yang harus aku jalankan sebagai gambaran bahwa Allah itu sola gratia. Dia adalah rahmatan lil alamin, gracious, sola gratia, sola gracious. Ya, sola itu oleh karena, ini di bahasa Latin, gratia itu gracious, rahmatan yang untuk sola, untuk semuanya, untuk seluruh alam. Jadi dia harus jalankan itu dengan kasih sayang. Rahmatan lil alaminnya mana? Jadi kalau sampai cuma untuk menikah saja, kau tidak perlu repot-repot, kau cuma lulus ke kelurahan saja. Tapi kalau untuk kau jadi muslim benar-benar, kau untuk mu'alaf benar-benar, ada tugas dari Allah. Sampaikan kasih sayang, jangan maki-maki mereka. Ketika bersyahadat itu sudah usia berapa? Itu tahun berapa? 2009, tanggal 26 ya? Agustus 2009. Oh, 2009 ini sudah berarti sudah sekian. Ya, tua lah. Oke. Baik, itu pas itu masuk Islam itu sudah menikah belum itu? Saya menikah 2 tahun setelah saya bersyahadat. Nah, setelah bersyahadat bagaimana kemudian keluarga? Reaksinya seperti apa? Tidak terima, jelas dong. Artinya ada ancaman apa dan sebagainya. Perjuangannya seperti apa, kan heroiknya kayak apa kan perlu dijelasin juga. Bukan heroik, itu berkah. Iya, jadi kalau Ustadz Afan boleh pinjam tangannya? Ustadz Afan ya, maaf. Okay. Ini jadi katanya ada heroik, nggak ada heroik. Cuman ini aja. Tidak ada heroik, tidak ada. Ya, dalam hal mempertahankan keimanan ini kan saya tidak mempertahankan iman yang mempertahankan saya sampai saya selamat. Ini di sini 3, sini 2, ini semuanya sudah habis dari atas sampai bawah. Saya telah merasakan pukulan softball, bat softball gitu. Gara-gara ini.
Ya, Gara-gara masuk ini. karena disayang, Karena disayang. karena tidak mau dilepaskan. Jadi disayang. Sampai sekarang hubungan dengan keluarga seperti apa nih? Baiklah, kalaupun nggak pernah ngomong ya nggak apa-apa lah ya. Tapi kita sudah telepon dan saya sudah Tapi artinya ketemu. sering ketemu, pulang ke Sudah rumah ketemu, dan sebagainya. Sudah ketemu. Kalau dibilang ketemu, saya ketemu. Saya tidak- Bermuamalah seperti biasanya kayak gitu? Ya belum lah. Karena banyak ketika cerita-cerita ketika keluarga gitu ya, kemudian pindah ke agama lain, misalnya ke agama Islam gitu, kemudian dari pihak keluarga sampai pada kemudian diancam untuk bla 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 dan sebagainya kayak itu. Ancaman yang membuat dirinya itu harus sampai tidak bisa ketemu lagi, bahkan silahkan pergi berpisah dan sebagainya. Ya, saya Demikian juga dengan Ustaz Gana. alami juga. Ya, tapi itu sebagai ini aja dari Allah. Ayo coba kamu bisa pilih siapa yang kau lebih cintai. Cintai aku atau cintai keluargamu? Kalau keluargamu ya balik aja. Nggak, maksudnya begini, kalau kau cintai aku, kau juga dapat keluargamu. Tapi kalau kau hanya cintai keluargamu, kau tidak dapat aku, kau tidak dapat keselamatan untuk keluargamu. Allah berikan jaminan kepada saya, totally submit. Saya pasrah kepada Allah dan Allah memberikan keluargaku. Ya jelasin salati wa nusuki wa mati, bahkan hidup dan mati semua serahkan pada Allah semuanya gitu ya. Nanti Allah pelan-pelan, Mami mulai enak, lalu Mama Ina kakak saya yang tercinta, lalu kakak saya Deki yang aku sangat sayang. Nah, itu dia sekarang ceritanya gimana? Dari 2009 kemudian sampai dengan hari ini, adakah dari keluarga besar yang sudah mengikuti jejak? Oh enggak, belum. belum. Karena beritanya kan setahun setelah infonya di beberapa media itu kan setahun setelah masuk Islam itu kemudian mengislamkan 114 orang kayak gitu misalnya dalam 1 tahun. Itu benar nggak kabarnya ini? Iya, tapi bukan keluargaku. Bukan keluarga tapi orang lain ya. Ya. Bisa jadi begini, saya berpikir gini. Saya bukan mengislamkan orang, tidak ada pernah. Didat almarhum profesor yang mulia itu, dia tidak pernah islamkan orang sebetulnya. Menyadarkan orang. Dia hanya dijadikan Allah untuk menuntun orang, sama seperti saya. Saya tidak pernah mengislamkan orang. Yang mengislamkan orang Allah, nggak ada, kita nggak punya kemampuan apa-apa. Kita ngobrol dan kita menuntun. Kalaupun dia nangis, dia bilang, ajari aku bagaimana aku mencintai nabimu. Ya, saya tuntun. Tapi yang membuat dia itu jadi punya keputusan seperti itu bukan aku gitu. Saya 114 orang itu 1 tahun berdasarkan data. Jadi sampai dengan sekarang ini alhamdulillah Allah berikan orang-orang. Terus siapa saja itu 114 yang diberitakan itu siapa saja itu? Saya sudah lupa, datanya ada di Masjid Agung Sunda Kelapa dan masjid-masjid lainnya di Jakarta. Oh, artinya itu menyadarkan mereka itu dalam sifatnya itu bersama-sama atau satu persatu atau seperti Ada apa? yang satu persatu, ada yang bersama-sama. Oh gitu. Tapi kebanyakan di dalam gereja biasanya kita habis ngobrol, saya diundang lalu kita ngobrol bersama para pendetaku yang sangat aku hormati dan cintai itu, ngobrol dialog. Tapi ada jemaat biasanya, karena biasanya dialog di gereja itu dilakukan setelah ibadah kebaktian jam 5 sore. Jadi artinya dalam artian pernah juga berdakwah di gereja-gereja gitu berarti? Sebetulnya saya berdakwahnya di gereja. Di gereja ya? Iya. Artinya setelah masuk. Iya. Saya berdakwahnya di gereja. Saya masjid hanya beberapa saja. Okay. Kalau tidak diajak Ustaz Tony saya tidak masuk. Oke. Saya ini diberikan Allah izin untuk mengetahui tentang Bible. Maksudnya adalah supaya saya bisa kabarkan ini kepada saudaraku yang percaya Bible. Di mana tempatnya? Kalau untuk di masjid ya mereka yang belajar kitab kuning, yang belajar Al-Quran dan hadis. Saya baru belajar kepada Ustadz Fauzi, Ustadz Kamil di Masjid Agung Sunda Kelapa, Ustadz Anwar Sujana. Saya belajar kepada mereka. Saya bukan ahlinya di bidang Al-Quran. Itu saya harus tahu diri. Saya tidak bawa-bawa itu. Jadi ladang mungkin insya Allah ladang. Yang saya pikirkan itu begini. Biasanya orang ketika dulu sebagai seorang pendeta, pembelajar teologi dan sebagainya, kemudian dia tersadar masuk ke dalam Islam, bersahadat dan sebagainya. Akhirnya selepas itu kan banyak gereja menolak dia, gereja sini menolak dia untuk tidak kehadir dia dan sebagainya. Justru ini kok malah berdakwahnya ke gereja, berarti diterima dengan baik oleh itu. Tapi keterangannya nanti selepas ini, dan kita akan ikuti dulu yang berikut ini. Kembali di media Doa Syariah 101,4 RDS FM dengan Syariah Hidup Menjadi Lebih Indah dalam dialog spesial bersama dengan Ustaz Ganama. Dan ini sudah setengah jam kita bersama. Masih ada setengah jam lagi, satu sesi lagi ini. Silahkan sekarang waktunya bagi Anda untuk ikut bergabung bersama kami di 765-1818 atau juga nanti bisa melalui SMS kami di 081226170777. Oke, silakan untuk bergabung bersama kami. Kita mencoba ini dulu ya.
di WhatsApp dulu ya. Nah, Oke, WhatsApp. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Saat ini dari Umi Atikah di Solo. Nah. Satu hal yang selalu ingin saya tanyakan kepada umat Kristen, mengapa mereka mempercayai Tuhan yang lebih dari satu ya Ustaz? Padahal secara logika di kalangan umat Islam bahwa kalau Tuhan itu lebih dari satu, pastilah rebutan umat, rebutan kekuasaan dan pengaruh dan lain-lain. Kenapa bisa begitu? Sebetulnya kitab suci pun Kristiani tidak pernah mengajarkan Trinitas atau tiga dalam satu tiga gitu, tidak pernah. Trinitarian tidak pernah ada, Trinitas tidak pernah ada di dalam kitab. Alkitab atau Bible yang dikenal oleh orang Kristen itu tidak bisa disalah-salahkan karena mengajarkan tauhid. Sejak awal itu Lo Adonai Aleha Elohenu Hefarim Alpanai, itu ayat utamanya, dan ayat yang kedua yang utama disebut Shema. Shema itu ayat kudus, ayat inti dari Bible itu. Adonai Elohenu, Adonai Echad. Adonai Elohenu, Adonai Echad. Artinya adalah, katakan olehmu bahwa Allah itu Echad, Allah itu Ahad. Ayat pertama dari surat Al-Ikhlas adalah inti dari pengajaran tauhid di dalam Bible, dan itu berulang 84 kali. Dan itu menjadi ajaran inti. Lo Adonai Eleha Elohenu Hefarim Alpanai. Jangan ada padamu ilah lain di hadapanku, kata Allah. Dan Syamah Yisrael Adonai Elohenu Adonai Echad. Kul huwallahu ahad. Kalau di Bible sendiri ada dikatakan seperti itu, kenapa kemudian mereka yang pembelajar itu kemudian tidak mengikuti jejak Ustadz Kenama ya? Ya karena memang kekristenan tidak ada hubungannya dengan Bible. Tidak ada hubungannya dengan... Tidak. Kekristenan itu tidak ada hubungannya dengan Bible. Bible itu sebenarnya apa ini? Bible itu adalah pembuka atau kabar yang diberi, kumpulan firman Allah yang diberikan kepada para nabi sebelum Rasulullah Muhammad SAW, termasuk Isa alaihissalam, tentang kabar bahwa akan datang kasih sayang kerajaan sorga dan kesempurnaan yang akan dibawa, namanya Shalom, Salam, Islam, oleh seorang laki-laki yang namanya Muhammad. Nah, sekarang gini, pemahaman kebanyakan orang. Bedanya Bible dengan Injil itu apa sebenarnya sekarang? Bible itu artinya dari kata bahasa Yunani koine, biblos, kumpulan catatan, kumpulan note, kumpulan catatan. Biblos itu kumpulan catatan, lembar-lembar catatan tentang apa yang disampaikan oleh orang-orang kudus, namanya Kristus. Kristus itu bukan Yesus. Kristus itu artinya bukan juru selamat. Kristus artinya someone, one man who get anointed. Jadi seorang laki-laki yang diurapi, seorang laki-laki yang dikuduskan, seorang laki-laki yang ditahbiskan, dibaiat, disahkan untuk menjadi penyampai firman Allah, nabi. Jadi kristologi itu bukan untuk pengetahuan agama Kristen. Kristologi artinya pengetahuan Kristus dan Logos, pengetahuan tentang para nabi. Para nabi yang not-notnya si Yesus, not-notnya Kristus itu siapa ini? Semua nabi-nabi. Semua nabi-nabi. Semua yang ada di dalam Bible. Bible itu Biblos. Injil itu adalah apa yang disampaikan secara khusus, secara definite, secara spesifik oleh laki-laki yang namanya Yeshua HaMashiach gitu. Kalau ada lagi yang disampaikan oleh misalnya David, oleh Daud, itu namanya Mizmor, atau orang kita kenal dengan Zabur atau Mazmur. Nanti ada yang disampaikan oleh Moshe. Tapi Bible itu menjadi pedoman bagi kaum Kristiani bukan? Tunggu dulu, antum agar anak terakhir supaya antum menteri dulu. Jangan pindah-pindah pertanyaannya. Ini pertanyaannya kayak pendeta. Pendeta kalau tanya dia pindah-pindah. Karena diajarkan memang namanya apologetika. Dia apologetik, dia ngeles dia pindah kemana-mana pelan-pelan agar orang tahu dulu, ibu itu tahu kenapa di dalam Bible apakah ada tentang Trinitas sehingga orang berpegang. Tidak ada. Adanya tauhid. Bible mengajarkan tauhid, Yesus Kristus mengajarkan tauhid. Shema Yisrael Adonai Elohenu Adonai Echad. Kul huwallahu ahad. Itu inti ajarannya. Yang kedua adalah Bible itu tidak sama dengan Injil. Injil adalah segala sesuatu yang keluar dari mulut Yeshua HaMashiach atau Yesus Kristus atau Isa alaihissalam, itu Injil. Bible itu artinya dari kata Biblos yang artinya buku atau kumpulan note tentang semua catatan-catatan tentang semua para nabi, termasuk di situ Isa. Tapi orang jadikan Bible itu kitab sucinya orang Kristen, yang mana Bible sendiri itu menentang kekristenan dengan ajarannya. Jangan tersinggung, saya mohon maaf buat yang Kristiani, jangan tersinggung. Kita buka Bible dari depan sampai belakang. Ada dukungan tentang kepada Kristiani atau Katolikus? Tidak ada. Di situ semua mengajarkan, bahkan dia mengajarkan dasar-dasar kesempurnaan yang akan datang setelah Kristus.
dasar-dasar tatanan ibadah Islam. Buka alas kaki kalau mau masuk rumah ibadah, kalau mau masuk tabernakel atau gereja atau rumah ibadah. Dia tidak bilang masjid, dia tidak bilang tabernakel, tempat orang bersujud dan menyembah Allah. Buka alas kaki, kitab Keluaran pasal 3 ayat 5. Lalu setelah itu berwudu, Keluaran pasal 30 ayat 20. Kalau tidak berwudu mati dia. Lalu setelah berwudu laki-laki lihat apakah dia sudah akil balik atau tidak. Kalau akil balik wajib dikerat kulit katannya. Sunat. Kitab Kejadian pasal 10 kitab Kejadian 17 ayat 10 sampai 14. Kalau tidak dikerat kulit katannya dia mati. Bunuh dia. Dilenyapkan dari antara saudara sebangsanya karena dia melanggar perjanjian kekal Allah. Perempuan yang sudah wudhu dilihat dulu apakah dia berhijab atau tidak. Harus berhijab. Kejadian pasal 26 ayat 35 dan 1 Korintus pasal 11 ayat 6, lalu kitab Imamat, Bilangan Ulangan, dan semuanya ada di situ. Tatanan yang terakhir adalah kalau kau masuk rumah ibadah, kau bukan nyanyi, kau bukan main musik, kau bukan berdiri loncat-loncat, tapi kau sholat. Kitab Nehemia pasal 8 ayat 6. Salat beserta dengan gerakannya. Oke. Nah, ini ada penelpon coba ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Pak Joko ya. Iya, Mas. Silakan Pak Joko dengan Ustaz Kenama. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam ya Ustaz. Masya Allah ini ya, artinya bahwa memang hidayah Allah itu sangat besar, menjadi hadiah bagi kita semua itu tadi ya. Nah, taib. Gini Dad, tadi saya mendengar uraian dari Ustaz ini tentang Bible, tentang Injil, yang artinya bahwa selama ini ternyata yang dipegang oleh mereka umat Kristen Indonesia ini kan bukan Bible yang the real Bible gitu tadi ya. Bukan the real Bible maksudnya ya? Ya, not the real Bible, not the real Injil yang dimaksudkan oleh Ustaz tadi kan gitu. Karena saya juga pernah membaca sebuah buku tentang perbandingan agama, kemudian bahkan kalau dulu orang tua saya juga Katolik, jadinya mereka beliau juga punya kitab Injil. Mereka juga pernah baca itu sampai selesai. Dan memang tidak ada kalimat yang disampaikan Ustaz tadi gitu loh. Jadi memang untuk Trinitas itu kan di Indonesia memang jadi sebuah idiom bagi mereka yang Kristiani kan gitu kan. Jadi Trinitas itu mau tidak mau jadi idiom bagi mereka, meskipun mungkin dari yang disampaikan Ustaz tadi tidak ada Trinitas di dalamnya. Karena memang tidak pernah baca di sini memang tidak ada Trinitas gitu. Karena memang bahkan saya membaca itu sepertinya memang di situ ada dua pendapat di Yesus sendiri gitu kan. Bahwa ada Yesus yang mereka mengenal sebagai Isa Al-Masih itu, tetapi ketika sudah dalam masa kebangkitan atau masa wafatnya, setelah itu maka muncul yang namanya bukan Yesus seperti yang di awal, tapi ada dua orang dalam satu nama di situ. Nah ini gimana Dad? Apakah memang benar bahwa di Indonesia saat ini memang people yang sebenarnya memang berakar dan disembunyikan atau bagaimana? Karena ternyata idiom-idiom yang tadi Antum sampaikan dan yang selama ini menjadi pemahaman kita, bahkan orang Islam juga memahami seperti itu, sangat berbeda sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Katanya Bible yang sekarang ini bukan the real Bible. Memang benar begitu kah Ustaz? Gini, Bible kalau dibilang itu Bible bukan Bible lah. Nah makanya itu. Iya. Tapi kalau pertanyaannya apakah itu Bible itu Injil? Tidak. Bukan. Tapi, Injil itu adalah semua yang kata-kata yang tadi saya bilang keluar dari mulut Yeshua. Jadi itu ada 4 yang dicatat di dalam 4 kitab ini juga masih banyak sisipan dan sebagainya. Tapi nggak apa-apa lah, kita pegang saja yang 4. Bible yang dibilang Bible, Holy Bible sebetulnya terdiri dari 27 kitab yang dipercaya oleh saudara kita ya Pak Joko ya, insya Allah Pak Joko dengar, saudara kita bahkan orang-orang tua kita yang Katolik atau yang Kristen Protestan itu dipercaya menjadi namanya kitab perjanjian baru. Nah itu dibilang Injil, padahal bukan. Injil itu hanya 4, terdiri dari kitab Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Selebihnya itu adalah surat-surat, baik karya Paulus, karya Petrus, karya Yakobus, karya Filipus, dan Timotius, dan banyak lagi. Dr. Lukas juga nulis di situ, di kitab Kisah Para Rasul. Lalu ada tulisan Yohanes di Pulau Patmos, itu kitab Wahyu atau Revelation. Itu jadi 27 kitab itu adalah terdiri dari 4 kitab yang menceritakan tentang kata-kata Yesus atau Isa alaihissalam, tapi tertutup dengan 23 kitab yang lain yang mengajarkan sesuatu yang lain dari apa yang Yesus. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saya Taki Malik merekomendasikan speaker Al-Quran ajarkan.
Walaupun bukan secara eksplisit berupa tatanan ibadah, hanya berupa filosofi-filosofi atau ide-ide yang dilontarkan oleh Paulus dan orang-orang lainnya yang menjadi penulis surat di dalam kitab Perjanjian Baru itu. Nah, kitab Perjanjian Lama itu jumlahnya 39 dan itu tidak terutak-utik itu. Kalaupun ada yang utak-utik, itu hanya kekuasaan orang-orang yang Yahudi yang menamakan kitab-kitab saingan Torah, Nevi'im, Ketubim atau kitab-kitab Perjanjian Lama Pentateuch itu dengan nama kitab Talmud. Jadi intinya kalau apakah Bimbel itu Injil, dan itu jawabannya bukan. Ya, walaupun kemudian sekarang ini banyak teman-teman Kristiani yang kemudian mengambil pedoman dan sebagainya dari Bimbel. Orang Kristiani tidak pernah mengambil apa-apa dari Bible. Dia mengambil dari kitab selain kitab Injil yang ada di dalam Bible. Gitu. Yang tadi yang 23 itu. 23 itu ya. Ya. Oke. Begitu Pak Joko ya. Kemudian ke pertanyaan berikutnya Pak Fahroni. Assalamualaikum Ustaz, mau tanya. Waalaikumsalam warahmatullahi Yang tadi malam belum dijawab loh Ustaz. Waduh, yang mana? Mohon dijelaskan tentang 25 Desember yang diperingati sebagai kelahiran Yesus, sebagaimana yang dipercaya umat Kristen. Nah, semalam kenapa nggak dibahas gitu ya? Sama Ustaz Tony nggak boleh. Oh gitu. Nanti saya nggak kembali lagi. Oh gitu ya. Oke. Ini terus ini dijawab nggak nih kalau dijawab? Jawab, insya Allah. Jawab ya. Sedikit saja, silakan. Baik. Kenapa orang Muslim jawabannya pertanyaan apa Ustaz Afan? Mohon dijelaskan tentang tanggal 25 Desember yang diperingati sebagai kelahiran Yesus. Baik. Bagaimana yang dipercaya umat Kristen? Baik. Yesus tidak pernah lahir 25 Desember. Jadi kalau ada orang Islam yang tidak mengucapkan selamat Natal ya kepada saudaranya Kristen, jangan marahi orang Islam. Jangan bilang orang Islam itu tidak toleran. Justru dia toleran karena apa? Karena sebetulnya Bible sendiri tidak setuju Yesus lahir bulan Desember tanggal 25. Begitu ya? Saya pernah tinggal di sana dan 25 Desember itu udara paling hangat itu 4 derajat Celcius. Biasanya kita antara 2 derajat atau 0 derajat. Tidak ada salju. Tidak ada salju di sana, tapi anginnya dingin sekali karena angin dari Laut Mediterania. Kitab Lukas pasal 1 ayat 26 mencatat bahwa Yesus lahirnya bulan April. Bulan April ya, tanggal berapa itu? Tanggalnya tidak tahu, hanya bulannya saja. Sampai sini kok bisa jadi 25 Desember, bagaimana sejarahnya itu? Karena dipaksakan melalui dogma. Oh, melalui dogma ya? Dogma Kristiani itu justru lebih berkuasa daripada Bible, daripada Injil yang ada di dalam Bible. Dan itu dipaksakan, kalau tidak percaya engkau masuk neraka, katanya begitu. Tanggal 25 Desember adalah titik 2. Ini juga penjelasan buat yang lain mungkin bisa dengar. 25 Desember itu adalah Dies Natalis Solis Invictum Deo. Sekali lagi pelan-pelan, Dies Natalis Solis Invictum Deo. Artinya Dies itu dari days, hari. Natalis lahir. Solis itu nama setannya. Serius, ini nama setan. Sol itu nama setan yang dijadikan nama dewa matahari. Solar system. Solar system. Nah, Sol itu nama dewa matahari, setan dia. Dies Natalis Solis Invictum, artinya uninfected, tidak bisa dibunuh, tidak bisa mati. Yang terakhir ini yang bermasalah katanya. Dies Natalis Solis Invictum Deo. Jadi kalau ada orang yang mengucapkan selamat hari raya Natal, maka dia sebetulnya sedang berbicara begini: aku menerima dan membenarkan Sol jadi Tuhan bagiku. Sebenarnya begitu ya? Mau silahkan ucapkan selamat Natal, nggak apa-apa. Itu kan pilihan saja. Mau silahkan jadikan kelahiran Sol itu sebagai kelahiran Tuhanmu. Baik, Ustaz, sampai di situ ya. Untuk menjelaskan sempat belum terjawab katanya. Sekarang ke Pak Udin yang di Gemolong. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ustaz, apakah pendeta itu digaji, Ustaz? Ya. Oh iya ya? Ya. Siapa yang gaji, jemaahnya? Ada uang dari jemaah, tapi itu persentasenya sedikit sekali, tapi itu sinodal yang bayar. Jadi Ustaz kan dulu juga jadi pendeta juga kan? 6. Digaji juga ya? Ya. Berapa gajinya? Gede. Gede berapa? Gede lah. artinya dulu. Iya. Ceritakan aja nggak apa-apa kan, itu kursnya lama itu. Sekarang berapa Ya. tuh kalau? Itu sekitar kalau pendeta yang kemampuannya rata-rata ya average saja, tidak menarik, tidak ada entertainnya, tidak bisa main musik dan sebagainya, itu sekitar zaman saya itu sekitar 11 sampai 12, antara 10 sampai 12 juta. Tapi kalau udah yang S2 lalu pernah belajar keluar, lalu punya how to entertain di audience gitu, di jemaat gitu ya, congregationnya di entertain, lalu dia bisa main musik. Jadi bisa jadi artis juga kalau gitu ya pendeta? Biasanya begitu. Toh selama ini yang di TV itu astagfirullahaladzim, maaf bukannya marah, bukan menghina. Yang di TV itu apa pendeta?
Pendeta apa artis? Artis itu. Itu biasanya di atas 22. Ustadz Kenama kalau sekarang tak pegangin gitar bisa main gitar? Insya Allah bisa. Oh bisa. Saya pengajar piano di entertain juga berarti dulu. Lebih tinggi lagi berarti ya. Wah, tak Yes. bayangin sekarang berapa. Oke. Itu dulu ya. Nah. Dulu ketika Ustadz Kenama menjadi pendeta. Nah. Dulu pendetanya di mana? Di Ambon atau di mana nih? Kan wilayah kerja saya Jawa Di Barat, Sinodal Jawa Barat 2. Sinodal aja. Sinodal Jawa Barat 2. Oh, itu ada. Jadi di sana ada wilayah cabang dakwah gitu wilayah. ada ya? Itulah mereka rapi untuk mengkristenkan Indonesia. I'm sorry, maaf. Mereka rapi sekali untuk menjalankan pola itu. Oke. Pola misionari itu rapi, terdata, detil sekali. Dibagi per wilayah. Wilayah ini kebiasaannya apa? Dilihat sama mereka. Yang cocok di situ siapa? Yang kira-kira bisa menarik orang untuk dibaptis siapa nih? Yang bisa mempengaruhi dengan gaya orang itu masuk ke dalam kehidupan pribadi, kehidupan kebiasaan, budaya orang situ, cara berbahasa, cara bertutur sapa, kehidupan ekonomi. Mana lihat itu pemetaannya rapi sekali dan setiap tempat itu ada pemetaan. Oke. Jadi kalau kembali ke gaji tadi itu nggak bentar. Itu dari ininya, dari jamaahnya atau dari institusi Lebih apa besar gitu? dari institusi. Institusi ya. Ya. Kalau dari jamaah sih seberapa? Katanya cuma 10% dari penghasilan kan? Tapi tiap bulan. Tiap bulan. Ya. Oh, berarti semakin banyak para pejabat misalnya yang para gajinya tinggi, para pengusaha tinggi di situ, berarti kehidupannya si pendeta semakin ini ya, berkibar Iya. gitu ya. Maka itu ada istilah afwan ini, jangan marah, jangan tersinggung. Kalau ada pendeta yang miskin itu pendeta bodoh. Oh, harusnya kaya ya. Harus kaya. Dan nggak ada ceritanya pendeta miskin. Seharusnya tidak ada. Nggak di Kristen cerita kayak gitu pendeta miskin. Tidak ada. Nggak ada kan? Iya. Baik. Ada yang pura-pura miskin ada. Oh, mungkin. Oh, karena dari institusi kan sebenarnya sudah ada ya. Iya. Oke, kemudian pertanyaan selanjutnya, kalau tadi masalah gaji, terus katanya pendeta itu tidak nikah ya, Ustaz? Oh, pendeta nikah. Yang tidak nikah itu romo, pastor. Oh, pendeta itu nikah. Nikah. Kalau cerita nggak nikah itu yang romonya. Yang Katolik. Katanya yang suster, kayak itu juga nggak nikah katanya. Ya Katolik. Katolik. Iya. Oh gitu. Apakah ini pertanyaannya kan gini deh? Apakah pendeta itu tidak nikah tapi kawin? Apakah wanita juga tidak nikah atau emang kayak wanita sewaan saja yang tugasnya melayani nafsu pendeta? Enggak ya? Wah, enggak lah. Enggak. Oke. Ya. Oke. Jadi seperti itu. Kalau Ustaz Kenama itu keturunan Ambon ya? Nah, Keturunan Ya. Ambon. Yang kemudian di Priok sekarang. Sekarang domisili di mana sih? saya di Cilengsi. Cilengsi, Jawa Barat. Iya. Jadi ada kelompok cabang dakwah. Oh, apa ya kalau di Kristen itu ya dulunya? Apa tuh? Wilayah dakwahnya gitu ya. Wilayah kan dibagi-bagi katanya. Iya, wilayah untuk dakwah tidak mengislamisasikan Indonesia. Wilayah itu dengan- dakwah tidak berdasar kepada domisili seseorang. Terus Jadi dari- orang dilihat dari kemampuannya, dia ditaruh di sini, ditaruh di sini, Oh, gitu. ditaruh di sini. Ya. Oh, pendeta ini di. Iya. Nah, pembagian teritorialnya kayak apa itu kalau di mereka? Apa rahasia enggak ini? Oh, enggak rahasia Enggak juga kan? Nah, sebetulnya. teritorialnya mereka tuh membagi mengislamisasikan itu kayak apa ini? Wilayah-wilayah di Indonesia. Yang pertama adalah Sumatera Barat atau daerah Sumatera suku Minang. Barat ya. Itu paling mahal. Suku Minang. Bukan orang Padang, tapi suku Minang. Maksudnya paling mahal itu paling mahal apanya? Karena paling sulit mengkristenkan orang Minang. Orang Minang. Ya. Hmm. Karena orang Minang itu berdasar kepada apa? Surah apa? Adat basanding Sara basanding Kitabullah. Ya. Itu kuat sekali keislaman di sana dan mereka punya sense yang luar biasa kalau ada yang aneh-aneh masuk. Kita masuk dengan cara apa, misalnya orang Islam pura-pura atau cari supaya tangkap orang Islam di sana sulit. Jadi orang Minang itu paling mahal. Nomor 2 orang Sunda. Ini pemetaannya. Bentar. Ya. Kalau ucapannya paling mahal itu pikir saya pendeta yang dikirim sana berarti nanti gajinya paling gede. Bukan. Gitu. Kalau kita bawa orang Minang baptis, kita dapat besar. Oh gitu. Karena harga jiwa orang Minang itu mahal buat gereja. Buat gereja kita di Indonesia, Ya. mahal. Kalau Solo ini kelompok yang gimana nih? Solo adalah jangan marah Ustaz ya. Saya mohon maaf, afwan banget. Afwan. Sejak pertama baru aja di mobil kita cerita. Gampang, paling Posisi Solo bukan paling murah, bukan paling mahal. Solo adalah tempat awal yang dipercayai untuk memulai misionari. Oh, awal malah startingnya di sini. Iya. Karena sangat mudah diajak kerjasama. Padahal di sini ada Ustaz Tony ya. Itu tahun 1928 atau 1929. Namanya Kerk and Bible Genootschap.
Genoskap. Apa Jadi itu ya bagaimana caranya kita bisa mengkristenkan Indonesia. Dan ketika saat itu pola itu dijalankan, dicari titik dulu awal di mana. Dan berpegang kepada pemikiran begini, engkau bisa menguasai Nusantara atau Indonesia ini jika engkau menguasai Jawa. Nah, jika engkau menguasai Jawa, di mana mulainya? Solo. Solo. Oke. Dan sekarang ini perbandingannya sudah secara statistiknya sudah ini ya, mungkin 50-50 ya, atau mungkin lebih rendah dari itu. Oh, enggak. Insya Allah enggak. Enggak ya? Oke. Allah sayang sama Solo. Allah sayang sama Solo. Dilindungi. Iya, RDS baru 2009. Assalamualaikum Ustaz, ini dari 448 dari Ummu Aisyah di Solo. Tolong berikan kata kunci Ustaz dari Bible yang bisa saya berikan kepada teman non Muslim agar mereka terketuk hati untuk berhijrah dan mau memahami Islam. Insya Allah. Tapi itu semua kekuasaan Allah ya, hak prerogatifnya Allah. Kita hanya menjadi alat sajalah. Yang pertama adalah kitab Ulangan pasal 5 ayat 7. Ayo Bunyinya yaitu tadi yang lo Adonai Eloheinu Elohe Farim Alpanai, tentang ketauhidan. Kitab Ulangan pasal 5 ayat 7, lalu Ulangan 6 ayat 4, lalu apa yang dikatakan Yesus, jika engkau ingin masuk surga, katakan la ilaha illallah Isa Rasulullah. Yohanes pasal 17 ayat 3. Ya, itu ya kata kuncinya. Baik, ke telepon coba sekarang di nomor terakhir. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh, Pak Joko lagi. Gimana Pak Joko? Singkat Pak. Ya, Pak Afan, sekitar mohon penjelasannya tentang buat El Shaddai di Solo. Apa? El Shaddai. Oh, El Shaddai itu apa gitu maksudnya? Ya, bagaimana pendapat antum Ustaz tentang ini pergerakan yang di sana? Baik, terima kasih. Waalaikumsalam. Salam. El Tentang Shaddai. apa? Ada nggak istilah El Shaddai dalam Ada. Kristen? El Shaddai itu bagian dari nama-nama Allah, nama-nama pujian kepada Allah. Jadi sama seperti Yahweh atau Yehovah. El ini dari kata Elehe Elohehah atau Allah Subhanahu wa taala. El Shaddai itu artinya Allah yang mengangkat, yang itu meninggikan. nama pujiannya, bukan nama Tuhan kan? Bukan nama pujian. Begini, jadi seperti contohnya ada Yehovah, El Shaddai, El Elyon Adonai. Itu sebetulnya ada tulisannya Pak Joko. Jadi bukan cuma El Shaddai, tapi El Shaddai, El Elyon Adonai, yang mengangkat dan memenangkan, menyelamatkan dan sebagainya. Itu dipadankan dengan kata-kata yang namanya Yahweh atau Yehovah. Karena Yehovah itu ada Yehovah Rafa, Yehovah Hireh, Yehovah Zabaut, Yehovah Maranatha dan sebagainya. Itu jumlah nama-nama itu ada 99. Kayak Asmaul Husna. Antum yang bilang. Dan nama-nama itu adalah nama pujian. Allah El yang maha pengasih, El yang maha penyayang, El maha pemberi, El yang hakim, El yang raja, El yang kudus. Ada semua itu. Satu pertanyaan lagi ya, kan ini 1:59 sudah hampir jam 2. Sebenarnya masih ada pengen banyak nih. Kakak kandung saya itu, ini yang punya nomor 4861. Kakak kandung saya itu seorang penginjil Ustaz. Anak-anaknya kakak kandung jadi seorang penginjil. Anak-anaknya imannya juga kuat, namun mereka nggak bisa menggoyahkan iman kami, orang tua dan adik-adiknya. Doa kami cuma semoga mereka mendapat hidayah karena keimanan mereka memang sangat bagus. Dulu mereka di Solo, mereka sekarang berada di Cirebon. Nah, ini informasi saja nih kalau begitu. Iya. Penginjil ya. Sebenarnya artinya penginjil itu apa? Orang yang belajar Injil itu ya. Penginjil itu sebetulnya kata yang diserongkan dari kata misionari. Oh gitu ya. Misionari itu berangkat dari kata 3G yang sering kita dengar. Gospel, Gold, Glory. Kabarkan Injil, ambil emasnya dan engkau rampoklah emasnya dan kau akan mendapatkan glory atau kemenangan. Sebetulnya Gospel, Gold, Glory itu bukan untuk orang yang berangkat ke daerah-daerah yang tak bertuan. Enggak, Gospel Gold Glory untuk datang ke tempat yang sudah ada masyarakatnya, rampok hasil buminya, pura-pura kabarkan Injil padahal sama sekali Injil tidak pernah dikabarkan. Itulah sebabnya disebutnya penginjil. Padahal bukan perampok gitu. Melihat kondisi sekarang ini ya. Sekarang ini gerakan-gerakan misionaris yang sedemikian kuatnya, kemudian kondisi umat muslim yang sekarang ini seperti ini, dalam artian tergoyahkan agak-agak gimana gitu lah sekarang kalau kita merasakannya gitu kan. Nah ini kedepannya itu 10, 20, 30 tahun yang akan datang
Kalau menurut pandangannya seperti apa? Ini bukan meramal, bukan tapi iya. secara analisisnya seperti apa gitu kan? Analisa saya Kondisi umat Islam kayak apa nantinya? kalau bertahan seperti yang sekarang ini maka dibenarkan dan dinyatakan bahwa kebenaran itu hanya ada di dalam Islam. Kalau posisinya seperti sekarang ini, yang sedang membangun syariah, yang sedang membangun ukhuwah Islamiyah, maka kita kalau terus bisa pertahankan ini, maka 10 tahun, nggak usah 30 tahun, 10 tahun dari sekarang, Indonesia menjadi benar-benar mayoritasnya Muslim. Di sini sekarang ini cuma jumlahnya saja yang banyak orang Islam. Kalau gerakannya seperti saat ini maksudnya? Seperti saat ini. Walaupun jenengan tadi juga mengatakan gerakan misionaris mereka tertata rapi, Tapi gitu. gagal di Indonesia. Oh gitu. Sejak tahun 1988 sudah terjawab sebetulnya, gagal di Indonesia. Sementara pembiayaan mereka lebih besar. Oh jelas. Tapi Allah tidak suka. Di mana Allah sayang, di situ yang diselamatkan. Insya Allah. Okay. Mulai bangun Indonesia dengan kemarin ada program 212 yang membangun ekonomi, sadar bahwa ekonomi menjadi pijakan. Jadi insya Allah kalau kita begini terus 10 tahun dari sekarang, kita benar-benar jadi mayoritas, bukan cuman tempelan belaka. Selama kiblatnya juga masih siaran TV-nya itu. Tapi Insya sekarang saya nggak Allah. dengar lagi. Oke, ini paling akhir kok ada kayak gini ya, karena kemana harus menghubungi Mu'alaf Center jika ada umat non Islam yang ingin belajar Islam, karena pendampingan pada mereka yang mau jadi mu'alaf tentu lebih baik jika dipegang oleh ustadz mantan Kristen atau Katolik. Maksudnya yang di Solo atau gimana Ustaz Ton? Nggak tahu ini yang dimaksud, mungkin di Solo. Kalau di Solo Sama gimana? Ustaz Tony aja. Kenapa? Kalau kita ada seperti paguyuban dan base campnya begitu. Ada ya? Di Masjid Agung Sunda Kelapa, Menteng, Jakarta. Oh, Sunda Kelapa. Iya. Di Masjid Lalu yang Kelapa. kedua di Jalan Brawijaya nomor 9, Brawijaya 9 nomor 3B, Jakarta Selatan, arah Prapanca. Oke. Baik, saya kira itu terakhir sebagai closing statementnya Ustaz, silahkan di program kita untuk para pendengar yang ada di Solo dan sekitarnya. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada saudaraku para kaum muslimin dan muslimat, dan terutama kepada saudaraku yang sangat aku sayangi dan aku rindui, saudaraku yang Kristen dan Katolik. Ketika ada seseorang bermu'alaf dan dia mengucapkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, maka itu bukan berarti orang itu mengambil jalan musuh dan permusuhan membenci saudaranya Kristen dan Katolik. Tidak pernah. Ketika kami mengucapkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, maka saat itu makin besar cinta kami dan sayang kami, peduli kami kepada engkau ya saudaraku Kristen dan Katolik. Kami rindu untuk berucap dalam dialog dengan engkau, sehingga engkau juga merasakan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak memilih siapa orang yang diselamatkannya, tapi hanya orang-orang yang ditarik oleh kasih sayangnya, menerima keberkahan hidayah dan mengucapkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Jika ada saudaraku yang Kristen dan Katolik, aku berdoa semoga satu kali nanti engkau bisa sholat bersama-sama dengan aku. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz Kenama yang sudah hadir di studio dan pada siang hari ini sudah bercerita terkait dengan bagaimana beliau mendapatkan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih juga ada pendengar sudah bergabung di program ini. Mudah-mudahan lain hari lain kesempatan bisa berjumpa lebih banyak lagi kita berbincang terkait dengan hal ini. Terima kasih. Alhamdulillah subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru saja Anda ikuti dialog. Bismillahirrahmanirrahim. In the name of Allah, the entirely merciful, the especially merciful. قل هو الله أحد. Say, He is Allah, who is one. الله الصمد. Allah, the eternal refuge. لم يلد ولم يولد. He neither begets nor is born. ولم يكن له كفوا أحد. Nor is there to him any equivalent.